Mbak, ya ampun, cantik amat. Mau kemana sih mbak? Sendirian aja lagi. Ajak-ajak kita napa? Guys, pasti pada setuju dong. Jalan-jalan ke suatu tempat, kurang asik gimana gitu tanpa icip-icip. Berwisata kuliner memang menjadi salah satu agenda wajib yang banyak dilakukan warga plus 62 saat ini. Gak cuma buat manjain perut aja, nambahin feed di sosial media juga menjadi keharusan. Biasa, biar gak kalah eksis cenah. Tahu gak sih guys, ternyata gak cuma kota Jakarta aja loh yang menghadirkan berbagai kuliner unik. Buktinya, kota Palembang juga banyak banget nyajin destinasi kuliner yang wajibin kudu banget kalian kepoin. Ini dia guys, macan alias mangga cantik. Simpel sih, buah mangga yang sudah dikupas, kemudian disajikan dengan irisan yang menyerupai bunga. Bener-bener cantik ya, kayak rasa-rasa lagi di Bangkok, Thailand gitu. Nah guys, selain macan atau mangga cantik ini, ternyata ada makanan lainnya yang dibuat dari buah. Mau tahu? Yuk langsung aja ke dalam. Kalau biasanya buah-buahan hanya dimakan begitu aja, ternyata ada guys, beberapa jenis buah yang diolah menjadi sajian kuliner yang lepra alias lezat parah. Kayak menu yang satu ini, kebayang gak sih guys, gimana rasanya martabak dengan topping buah alpukat segar di atasnya? Menu ini merupakan salah satu terobosan yang dijajakan sebuah tempat makan di kawasan Mayor Santoso, Kota Palembang. Sama dengan martabak pada umumnya guys, siapkan adonan yang akan dicetak. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam dan sedikit soda. Kocok lepas dan masukkan adonan ke dalam loyang. Panggang martabak hingga matang. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sembari menunggu adonan matang, siapkan alpukat. Ambil bagian daging buah, serut, kemudian kocok hingga hancur. Oh ya guys, ada beberapa tips memilih alpukat agar nggak zonk dan pahit. Pertama, pilih yang berwarna hijau gelap, bukan hijau cerah. Karena yang cerah biasanya belum matang hingga akan terasa pahit. Next, goyang-goyang buah alpukatnya. Jika terdengar suara biji yang terlepas, artinya sudah matang guys. Cirinya biji tidak lagi menempel pada daging buah. Lanjut, olesi martabak dengan margarin. Tambahkan kental manis dan olesi dengan alpukat. Untuk sensasi terakhir, jangan lupa siram dengan susu coklat. Potong martabak menjadi beberapa bagian. Martabak siap untuk dinikmati guys. Oh ya guys, sebenarnya untuk topping martabak sendiri ada beberapa pilihan kok. Buat kalian yang mau sensasi lainnya, ada juga guys, alpukat mix coklat kayak gini. Martabak ini memiliki rasa manis yang pas, apalagi ditambah dengan buah alpukat yang gurih. Mantul alias mantap betul pokoknya. Olahan buah lainnya yang kudu banget dicobain adalah Queen Moza ini guys. Makanan yang satu ini terbuat dari pisang, keju mozzarella, dan tepung panir. Mengusung konsep street food, kalian bisa tuh guys datang langsung ke Jalan Dr. M. Misah, Kota Palembang. Proses penyajian menu ini nggak ribet kok. Olahan pisang yang sudah siap, kemudian tinggal digoreng. Pada saat penggorengan, usahakan kondisi minyak tidak terlalu panas karena tepung panir yang rentan gosong. Aduk terus beberapa saat, kemudian angkat guys. Eits, belum selesai ya guys. Olahan pisang kemudian dicelupkan dalam coklat cair. Pastiin semua bagian terlumuri coklat. Angkat dan siap untuk disantap. Menu pisang keju mozzarella ini emang paling pas guys, dinikmati selagi panas. Tekstur luar pisang yang renyah dengan kejutan mozzarella di dalamnya dijamin bikin nagih. Apalagi ada sensasi pisang yang manis. Endes. Guys, meski baru dibuka 1,5 tahun lalu, menu pisang Queen Moza cukup menyedot perhatian. Bayangin aja deh, dalam sehari setidaknya ada 300 porsi ludes terjual. Dan usut punya usut nih, udah ada 15 cabang guys di Kota Palembang. Wah gila sih nggak tuh? So, pastiin jangan sampai kelewatannya Zeyeng. Guys, masih kurilingan di Kota Palembang nih. Berburu street food bertema buah. Lanjut. Apa? Pisang dibuat kebab? Gimana rasanya ya? Hello, ini tuh serius guys, bukan kaleng-kaleng. Menggunakan pisang kepok,
Menu yang bakal kita coba selanjutnya menggabungkan potongan pisang dengan sejumlah topping dan disajin langsung dengan kulit kebab. Pisang kebab dihadirkan untuk menjawab rasa penasaran kebab lovers yang pengen nyobain kebab tanpa olahan daging sedikit pun. Proses pembuatan pisang kebab nggak terlalu jauh berbeda dari kebab pada umumnya. Panasin margarin, tutup bagian kulit kebab, dan goreng kebab hingga tekstur berubah menjadi crunchy. Kebab pisang emang gak kalah juara guys. Olahan kebab yang satu ini dijamin membuat wisata kuliner kalian di kota Palembang makin lengkap. Berada di kawasan Kedaung, pisang kebab ini buka setiap hari guys. Mulai dari pukul 2 sore sampai pukul 9 malam aja. Siapa cepat, dia dapat. Hahaha. Gimana guys, wisata kuliner yang seru kan? Sok atuh, mention apa yang menarik di kota kamu ke Instagramnya tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Siapa tahu kita bakal berkunjung ke sana. Asik. Guys, lihat yang lucu, cantik, imut dan menggemaskan. Duh, bawaannya pengen dibawa pulang deh. Apalagi kayak si mungil berbulu ini. Emes banget ini sih. Ada yang tahu apa nama satwa unik satu ini? Tikus, hamster, masih satu keluarga sih, tapi masih kurang tepat. Nama kerennya sih Guinea pig, atau kamu pasti lebih mengenalnya sebagai marmut. Marmut sebenarnya adalah jenis hewan pengerat yang berasal dari daerah pegunungan di Amerika Serikat dan Kanada bagian utara. Karena kelucuannya ini, marmut sering dijadikan hewan peliharaan. Di Indonesia pun udah banyak nih breedernya. Salah satunya adalah Kahani. Kahani jatuh cinta sama tingkah laku menggemaskan hewan mungil satu ini. Dia pun mulai open adopt sejak 2 tahun lalu. Sebenarnya ada komunitasnya juga guys. Tapi karena pandemi, jadi nggak bisa kumpul-kumpul. Cukup hewannya aja yang bergerombol ya. By the way, tahu nggak sih? Guinea pig merupakan hewan yang cerdas dan pendiam loh. Nggak seperti kucing yang sering mengeong atau anjing yang tiap saat menggonggong. Guinea pig lebih senang diam dan makan. Pokoknya hidupnya souls itu. Yang penting perut kenyang. Guys, bukan tanpa alasan kenapa si marmut harus terus ngunyah. Karena termasuk hewan pengerat, gigi mereka akan terus bertumbuh panjang dan akan mempengaruhi aktivitas serta kesehatan mereka tentunya. Makanya, kalau mau pelihara, harus benar-benar diperhatikan cara-caranya. Jangan asal adopsi tapi nggak tahu apa-apa. Nanti malah nggak keurusan lagi. Tapi tenang, ngerawatnya nggak sesusah itu kok. Guinea pig termasuk hewan yang nggak rewel guys. Kalau bingung, bisa sharing ke yang udah berpengalaman kayak Kahani ini. Permasalahan yang paling bikin pusing adalah nafsu makan. FYI guys, selama hewan masih mau makan, tandanya dia sehat. Kalau enggak, pertanda untuk kamu untuk segera cari solusinya nih. Guinea pig merupakan herbivora pemakan sayur dan buah. Tapi jangan semuanya dikasih ya. Tahu nggak sih, makanan apa aja yang bahaya untuk hewan di kelas mamalia? Ingat-ingat nih, jangan pernah kasih coklat, alpukat, dan anggur. Karena bisa menyebabkan diare, gagal ginjal, penyempitan pembuluh darah, bahkan kematian. Jangan sampai kejadian ya guys. Makanya kasih yang aman-aman aja deh. Kayak wortel, selada, dan sejenisnya. Oh iya, tahu nggak sih kalau tubuh Guinea pig tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri. Jadi sebagai owner, kamu harus siap sedia asupan pendukung. Bisa dengan cara kasih makan sayur atau buah yang tinggi vitamin C seperti paprika atau vitamin seperti ini. Karena rasanya yang enak, mereka suka banget loh. Selain masalah makanan, hal lain yang harus jadi perhatian adalah kandang. Kalau waktunya main, bisa diampar seperti ini rame-rame. Asal diperhatiin ya guys, jangan sampai berantem. Apalagi kalau jantannya banyak, pada berebut betina nanti. Kayak kamu berebut kembang kampus. Karena badannya yang termasuk kecil, Guinea pig bisa dibawa kemana-mana loh. Tapi harus hati-hati banget. Kandangnya harus disesuaikan dengan besar badannya. Jangan sampai kekecilan kayak gini. Kasian guys, gak bisa bergerak dia. Berikan juga serutan kayu untuk menyerap air urinnya. Nah, yang ini harus sering-sering diganti. Karena kalau si mungil mencium aroma pipisnya dalam travel cage, bisa menimbulkan penyakit urinary tract infection, yaitu infeksi pada saluran urinnya. Nah,
Ngomong-ngomong soal penyakit, tahu nggak sih penyakit apa aja yang rawan menyerang marmut? Kurang lebih sama seperti anjing atau kucing guys. Kembung, skabies, atau yang paling parahnya, heat stroke. FYI aja nih, Guinea pig nggak tahan kepanasan karena habitat aslinya di dataran tinggi, jadi suhunya adem. Kalau kamu pelihara di Jakarta, apalagi Bekasi, siap-siap kasih mereka ruangan ber-AC ya. Duh, tapi kalau udah sayang mah, jadi bucinnya marmut juga dijabanin ya guys. Oh iya, kalau diperhatikan, marmutnya Kahani beda-beda bentuk dan warna-warni ya. Karena memang jenisnya banyak guys. Yang lagi kumpul sekarang, ada spesies American, Silky Satin, Peruvian Satin, Californian, Skinny, Werewolf, dan Teddy. Masing-masing punya ciri khas, mayoritas berbulu tebal. Tapi kalau kamu alergian sama bulu, yang Skinny bisa jadi pilihan nih. Seperti kucing jenis pink, Skinny ini marmut gak berbulu. Unik ya. Kalau dari segi warna, yang paling favorit adalah cream dan silver agouti. Intinya yang satu warna. Kayak Logan nih guys, udah satu warna, gendut pula. Biaya adopnya bisa sampai 4 jutaan. Paling murah sih, ada yang 300 ribuan guys. Tapi perlu dicek dulu ya, takutnya punya penyakit bawaan dan malah nggak bisa hidup lama. Karena marmut seharusnya bisa hidup sampai 18 tahun kalau dirawat dengan benar. Oh iya, ibarat manusia nih, Guinea pig nggak tahan ngejomblo kelamaan guys. Harus segera dicariin pasangan hidup, karena mereka adalah hewan sosial yang biasa hidup berkoloni. Yang masih jomblo, jangan kalah sama marmut. Hahaha. Mandiinnya juga gampang banget. Kalau nggak ada waktu banyak, cukup dibasuh dengan tisu basah. Jangan lupa disisir, biar bulunya tetap halus dan lembut ya. Gemes banget kan guys? Tertarik mau pelihara? Karena belum begitu umum, mencari Guinea pig cukup sulit. Biasanya impor dari luar Indonesia, yang harganya selangit. Tapi nggak perlu khawatir, anggota komunitas Guinea pig udah mulai mengembangbiakan makhluk lucu ini, termasuk Kahani salah satunya. Soal biaya adopsi, nego tipis-tipis lah, asal jangan sadis negonya. Guys, kalau dilihat-lihat nih guys, bentuk Guinea pig mirip sama tikus dan hamster. Sebenarnya apa sih bedanya mereka? Yang pasti, mereka berada dalam satu ordo Rodentia, yaitu jenis hewan pengerat. Tapi familinya berbeda guys. Bentuk tubuhnya juga nggak sama, terutama ekornya. Ekor tikus lebih panjang, sedangkan hamster dan marmut lebih pendek. Malah kadang hamster nggak kelihatan punya ekor karena saking pendeknya. Hamster dan marmut adalah herbivora, sedangkan tikus itu omnivora. Apa aja dimakan. Nah, jadi sebenarnya mereka beda banget kan guys? Cus, disayang-sayang. Oke guys, hari ini Genki jalan-jalan di Bogor. Nyari jajanan legendaris sampai yang kekinian. Ikutin Genki aja ya. Yuk, yuk, yuk. Ngomongin soal kuliner di kota hujan, emang nggak pernah ada habisnya ya guys. Selain angkotnya yang berjibun, kota Bogor juga dikenal sebagai surganya kuliner. Mulai dari yang legendaris sampai yang kekinian. Tinggal pilih mau yang mana ya. Kalau Genki, sekarang mau icip-icip yang legendaris dulu. Lokasinya ada di daerah Pasir Kuda, Kota Bogor. Wah, ini. Legend. Oke guys, Genki sudah sampai di tempat pertama. Genki mau coba? Docelang. Sudah legendaris. Ini sudah ada sejak tahun 80-an. Aku belum lahir. Udah sabar. Yuk. Pada tahu nggak sih sama makanan yang satu ini? Yap, ini namanya docelang guys. Docelang adalah salah satu makanan khas Bogor yang terbuat dari lontong dan diberi kuah bumbu kacang yang kental. Sekilas mirip kupat tahunya Bandung ya guys. Hanya saja isian dan lontong yang digunakan berbeda. Konnichiwa. Saya mau makan docelang. Silakan. Boleh? Mau coba. Gimana? Apa itu? Lontong ini? Bisa. Ini untuk berapa orang? 15 porsi.
15. 15 ほら。これsih nggak? Oh, berat. Besar. 本当にもうkayak bayi dah. Bayi aku nonton baru lahir. Oh ya guys, meskipun banyak sekali yang jual doclang di Bogor, tapi yang membuat lontong atau buras dengan ukuran jumbo seperti ini ya cuma di sini guys. Daun yang digunakan juga khusus loh, namanya daun patat. Selain tekstur daunnya lentur, daun patat punya aroma yang khas, sehingga membuat lontong atau burasnya jadi lebih mantul. Dalam seporsi doclang terdapat irisan lontong, telur rebus, kentang, tahu, siraman kuah kacang, kecap, serta bawang goreng. Selamat makan. Bebas. Bebas. Enak. Saus kacang, aku suka banget. Tapi, apa ya rasanya kayak biasanya saus kacang itu manis, asin gitu kan. Tapi ini sedikit apa ya? Kayak nangka ada rasa kopi. Kayaknya ada rasa kopi apa ya ini? Apa ya? Sedikit apa ya? Pahit. Tapi manis, asin. Emak. Itu rasa kacang tanah yang disangrai sampai sedikit agak hangus supaya aromanya lebih kuat. Di Jepang nggak ada ya saus manis seperti ini. Tapi aku sekarang udah jadi suka. Tapi ini sedikit pahit tuh kak. Jadi orang Jepang juga pasti suka. Ini nggak terlalu manis sausnya. For your info guys, nama doclang diambil dari kalimat bumbu medok pakai kacang. Karena terlalu panjang, akhirnya disingkat menjadi doclang. Ini beneran enak. Ini legendaris tapi rasa baru untuk aku. Oke, aku jadi tempat kedua. Gimana kana? Oke, yuk. Sekarang kita cari camilan yang gak kalah legendaris. Lokasinya ada di daerah Surya Kencana, Bogor. Di sini ada camilan enak dan proses pembuatannya masih tradisional. Yap, makanan selanjutnya ada martabak manis atau lebih dikenal dengan nama martabak encek. Sekilas nggak ada bedanya dengan martabak yang lainnya. Tapi kalau kalian lihat prosesnya, masih menggunakan panas dari bara arang. Arang yang digunakan adalah arang kayu nangka atau rambutan. Selain panasnya lebih merata, tekstur yang padat membuat arang ini jadi awet guys. Lanjut kita panaskan loyangnya. Jadi udah berapa lama bikin martabak? tahun 70-an ya. 70-an. Oh, so ka. Jadi kira-kira 40 tahun lebih ya. Oh my god. Nah, ini teknik baru guys. Jadi untuk mengecek loyang sudah panas atau belum, kalian bisa coba dengan menaruh gula pasir di atasnya. Udah jelas dong guys. Meskipun masih tradisional, tapi cara seperti ini membuat martabak jadi lebih cepat matang. Panas yang merata membuat seluruh adonan jadi matang sempurna. Kalau udah seperti ini, tinggal kita taburi gula pasir, lalu tutup deh loyangnya. Kalau aromanya sudah menyeruak seluruh ruangan, itu berarti martabaknya udah jadi guys. Angkat, lalu olesi dengan mentega, taburi kacang, keju, dan coklat. Lipat menjadi 2, terus potong deh. Tara, ini dia martabak legendarisnya guys. Ada taburan kacang, keju, dan coklat yang melimpah ruah. Enak sekali. Tapi aku belum punya. Mau cari lagi.
Lokasi berikutnya ada ayam panggang yang lagi hits di Bogor. Yaitu ayam bakar pedang. Lokasinya ada di daerah Cibinong, Bogor. Ayam bakar ini buka mulai jam 4 sore sampai malam. Tapi kalau kalian datang pas jam 4 sore, kalian bisa lihat proses pembakaran ayamnya yang lumayan banyak tuh. Apa ini? Pakai katana? Katana. Oh, samurai. Ada samurai. Hah? Oh my god, kenapa pakai ini? Biar cepat matang. Biar cepat matang? Iya. Serius? Iya. Pakai katana. Kudanya. Jadi sebelum dibakar, ayam harus ditusuk dan dibentuk seperti ini guys. Ini berfungsi untuk membuat air yang terkandung pada ayam keluar secara sempurna. Gak cuma itu, dengan dilipat seperti ini, ayam nantinya juga dapat matang secara menyeluruh. Oke, sudah diikat. Oke, waktunya bakar ya. Oke, bakar nih. Iya bakar. Gimana desu ka? Untuk membakar ayam, pertama-tama harus bagian punggungnya dulu ya guys. Soalnya bagian ini merupakan bagian luar ayam yang dipercaya mengandung banyak air. Oh iya, sebenarnya ayam ini juga bukan dibakar ya, tapi diasap. Jadi nggak boleh sampai ada api yang keluar, supaya ayamnya dapat matang secara sempurna. Pengasapan ini juga lumayan lama, kurang lebih 20 menit, sampai kandungan air yang ada di dalamnya habis. Jadi setelah kandungan airnya berkurang, atau tekstur kulit luarnya sudah sedikit mengering, baru deh ayam bisa dikasih bumbu, supaya bumbu bisa meresap dengan sempurna. Dalam sehari, warung ini dapat menghabiskan kurang lebih 50 ekor ayam kampung. Yes, oke. Sudah mau, udah panas. Sudah, boleh, mau tolong sampai terakhir. Aku boleh tunggu di meja aja, gak apa-apa. Siap. Gak apa-apa? Oke. Maaf ya, terima kasih ya. Udah, Jess. Tunggu, yes. Hati. Oke, udah sampai. Wangi sekali. Nggak sabar. Oke, Rans, makan. Yuk. Ini dia ayam bakar pedang. Dari warnanya sih, perfect abis ya. Coklat kemasan gitu. Terus ada tambahan sate jeruan juga. Dan yang paling penting nih, sambal terasinya. Tekstur dagingnya empuk banget guys. Bumbunya meresap sempurna sampai ke tulang. Makan daging ayam kampung dipercaya dapat menjadi obat antidepresan loh guys. Asam amino yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan kadar serotonin di otak, sehingga dapat memperbaiki suasana hati. Ini beneran enak banget. Jadi aku mau habisi. Jadi mau crossing dulu kah? Crossing dulu. Oke. Jadi jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak di rumah. Yuk, terima kasih. Gak boleh. Gak boleh. Ya, benar. Ayam. Unggas yang satu ini emang sungguh populer ya guys. Nggak di mana. Menu ayam pasti always juara. Ayam goreng tepung, ayam rica-rica, sampai ayam tulang lunak. Mau digeprek atau dipenyet-penyetin, tetap enak guys. Tapi ada sih ayam yang nggak enak. Ayam sorry, ku takkan love you lagi. Iya. Nah ini nih yang sekarang lagi digandrungi anak zaman now. Ayam Taiwan Silin alias Taiwan Crispy Chicken. Nama Silin diambil dari nama distrik di negara Taiwan. Di sana emang pusatnya kuliner tradisional Taiwan tuh. Oh iya, sebenarnya makanan ini nggak jauh beda dengan chicken fillet pada umumnya ya guys. Hanya saja Taiwan Crispy Chicken teksturnya lebih renyah karena potongan daging yang lebih tipis. Gak cuma itu, taburan bumbu khasnya membuat kuliner ayam satu ini mantul abis. Oh ya guys, Taiwan Crispy Chicken sebenarnya bukan kuliner baru loh di Indonesia. Makanan ini udah ada sekitar tahun 2007-an dan bertahan sampai sekarang. Wah, jadi makin penasaran nih, gimana sih cara membuat ayam goreng crispy ala Taiwan ini? Daripada bingung, yuk langsung kita intip proses pembuatannya di dapur Inari.
Kali ini, Chef Nindi akan bagi-bagi resep cara mudah untuk membuat Taiwan Crispy Chicken yang enak dan lezat. Ya, bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa nih? Ini ada bumbu gohyong. Oh, bumbu gohyong. Iya. Baru denger nih bumbu gohyong. Iya, jadi itu dari 5 macam bumbu rempah di blender jadi satu. Terus ini ada bubuk bawang putih. Terus kalau ini kaldu ayam, ini garam, merica, bubuk paprika. Nah, ini rahasianya. Ini itu tepung sagu aren ya. Nah guys, udah pada dicatat kan bahan-bahannya? Sekarang langsung aja kita buat dulu bumbu taburannya ya. Pertama-tama kita campur bubuk bawang putih dengan bumbu gohyongnya. Lalu kasih sedikit kaldu bubuk, aduk hingga semua bumbu tercampur rata. Sekarang lanjut buat ayam crispy-nya ya. Campurkan bubuk bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan merica ke dalam tepung sagu ubi aren. Oh ya guys, penggunaan tepung sagu ubi aren ini agar tekstur luar ayamnya jadi lebih crispy. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa gunakan tepung sagu jenis lainnya. Nah, ini ayamnya saya udah marinate dulu, Mbak. Oh ya, jadi udah ada bumbunya. Iya, ini bagian dada ayam dan juga paha ayam. Jadi hanya dada dan paha yang dipakai. Iya, atau- iya, jadi kita fillet dulu, kita marinate, boleh semalaman atau minimal 2 atau 3 jam supaya bumbunya meresap. sangat meresap. Iya. Untuk bumbu marinatenya, kalian bisa gunakan bawang putih yang sudah dihaluskan, merica, garam, kecap asin, dan kaldu bubuk. Diamkan semalaman agar bumbu meresap ke dalam daging dengan sempurna. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita masukkan ayam ke dalam adonan tepung sagu. Jangan terlalu ditekan, supaya tidak terlalu tebal ya guys. Lalu masukkan ayam ke adonan putih telur, lalu masukkan kembali ke adonan tepungnya. Untuk lapisan tepungnya, bisa kalian sesuaikan dengan selera ya. Jadi semakin banyak lapisan tepungnya, semakin tebal juga kulit luarnya. Kalau udah seperti ini, ayam harus segera digoreng ya guys. Kenapa? Karena kalau terlalu lama didiamkan, nanti adonan ayam akan terkontaminasi dengan udara. Seperti yang kita tahu, udara mengandung air. Sehingga kalau adonan terlalu banyak mengandung air, nanti yang ada ayamnya masuk angin. Jadi nggak crispy tuh. Oke, goreng di minyak panas. Pastikan ayam terendam sempurna. Yang paling penting, jangan terlalu sering dibalik ya, agar tekstur luar tepungnya tidak rusak. Kalau warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan seperti ini, angkat, lalu potong menjadi beberapa bagian. Taburkan bumbu yang telah kita buat, dan makan selagi panas. Duh guys, enak banget ya. Tekstur luarnya crunchy, tapi dalamnya masih juicy. Pas banget buat dijadikan camilan saat kalian lagi di rumah aja. Oh ya guys, selain Taiwan Crispy Chicken, Chef Nindi juga mau bagi resep cookies kekinian yang rasanya manis kayak kamu. Hihihi. Ini dia bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Ada butter, gula halus, telur, terigu, coklat bubuk, baking powder, dan coklat kancing. Untuk membuatnya juga cukup mudah. Kita campurkan dulu butter dan gula halusnya ya guys. Butter digunakan untuk menambah aroma dan rasa cookies supaya makin harum. Tapi kalau di rumah kalian tidak ada butter, kalian juga bisa menggantinya dengan mentega biasa kok. Setelah adonan mengembang, masukkan telur dan aduk kembali hingga rata. Nah guys, untuk membuat cookies yang renyah, penggunaan telur ini sangat penting loh. Tapi jangan terlalu over juga ya. Soalnya, kalau sampai adonannya terlalu cair, nanti yang ada, cookiesnya tidak bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita tuh. Jadi yang sedang-sedang aja ya. Sekarang lanjut kita masukkan coklat bubuk ke dalam tepung terigunya ya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan tepung ke dalam adonan butter sedikit demi sedikit. Kalau adonan sudah mengental seperti ini, masukkan sedikit coklat kancing, aduk kembali. Lalu adonan sudah siap dicetak deh. Lalu taruh ke atas loyang dan jangan lupa diberi jarak tiap adonannya supaya hasilnya tidak menempel satu sama lain. Tuh guys, adonan cookies aja jaga jarak. Masa kita enggak? Tapi kalau jaga jarak dari kamu sih, aku juga nggak bisa lama-lama. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita oven aja kurang lebih 15 menit dengan suhu kurang lebih 165 derajat Celcius. Tara, ini dia, cookies coklat by Dapur Inarinya udah matang. Duh, aromanya aja udah menggoda ya guys. Apalagi rasanya. Yuk makan. Enak banget guys. Tekstur coklat luarnya emang renyah, tapi bagian dalam cookiesnya tetap lembut.
Udah gitu, rasa manis coklatnya juga pas. Kayak kamu gitu deh. Jadi gimana guys? Udah bisa dong buat camilan untuk orang terkasih di rumah? Cobain ya.